Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 7. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk mempelajari tentang penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Namun sebelumnya, di minggu lalu kita sudah mempelajari tentang struktur dari teks deskripsi. Kalian sudah Ibu ajak untuk bersama-sama berliterasi di buku Bahasa Indonesia tentang struktur teks deskripsi. Di situ ada identifikasi, kemudian ada deskripsi bagian dan simpulan atau kesan. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang penggunaan bahasanya setelah kita tahu tentang bagian atau struktur-struktur dari teks deskripsi tersebut. Penggunaan bahasa pada teks deskripsi ada banyak sekali. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 5 terlebih dahulu, dan untuk selanjutnya akan saya jelaskan pada pertemuan kita di minggu depan. Yang akan saya jelaskan adalah penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Dan yang ketiga, penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Keempat, penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Dan yang terakhir yang akan saya jelaskan pada hari ini adalah penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Ayo kita simak satu persatu penjelasan dari penggunaan bahasa. Selamat belajar. Yang pertama adalah penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Pada halaman 21 di buku Bahasa Indonesia, ada satu tabel yang isinya adalah kalimat dan kalimat perincian untuk menjelaskan. Kalimat perincian adalah suatu kalimat untuk menjelaskan objek agar menjadi lebih konkret. Pada teks deskripsi, kalimat perincian itu sangat penting karena agar orang yang membaca bisa menggambarkan atau bisa membayangkan apa yang sedang dibahas atau digambarkan oleh penulis. Pada halaman 21 di tabel ada kalimat ibuku orang yang sangat baik. Kalimat perincian untuk menjelaskannya ada 2 kalimat. Ada dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. 2 kalimat perincian itu adalah 2 kalimat rincian menggambarkan ibu orang yang sangat baik. Itulah yang dimaksud dengan kalimat perincian. Kaidah kebahasaan yang kedua untuk teks deskripsi adalah penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Cerapan panca indera di sini adalah kalimat itu berisi tentang bagaimana gambaran-gambaran yang dapat dirasakan dengan panca indera kita. Panca indera kita ada 5. Nah, di sini lihat saja pada halaman 22 di buku Bahasa Indonesia ada sebuah tabel. Di situ dijelaskan seolah-olah kita melihat, seolah mendengar, dan seolah merasakan. Melihat, mendengar, dan merasakan adalah indera kita. Kalau melihat bisa dilihat dengan mata, kemudian mendengar dengan telinga, dan merasakan itu bisa dengan lidah. Nah, atau dengan kulit. Nah, di sini seolah-olah kita melihat ada kalimat pantai panjang dengan pasir putih. Melihat karena kita bisa melihat bagaimana warna dari pasirnya. Kemudian air jernih dengan buih-buih kecil. Kita bisa melihat air yang jernih, kemudian ada buih-buih kecil, itu dapat kita saksikan atau dapat kita bahayalkan dengan mata. Kemudian bukit hijau menjadi latar pantai. Bukit hijau berwarna hijau. Kita bisa melihat warna itu dengan mata. Kemudian di kolom selanjutnya adalah seolah mendengar. Debur ombak pantai terdengar berirama. Kita mendengar bagaimana deburan ombak. Nah, itu menggunakan telinga. Dan di kolom yang terakhir adalah seolah merasakan. Udara sangat terasa segar. Segar di sini adalah hal yang dirasakan, bisa menggunakan kulit. Nah, tidak harus kalau kita sedang membahas tentang teks deskripsi makanan, otomatis rasa soto Lamongan itu sangat sedap. Nah, itu kan kita rasakan dengan lidah. Kalau ini dengan kulit. Nah, itu udara sangat terasa segar. Setelah hujan, setelah hujan di sini akan sangat dingin, berarti juga dirasakan. Seperti itu. Itu adalah penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Yang ketiga adalah penggunaan kata dengan kata dasar KPTS.
Penggunaan kata ini adalah kata dasar yang akan diberi imbuhan. Imbuhan adalah bunyi bahasa yang ditambahkan pada sebuah kata di awal, bisa di akhir, di tengah, ataupun di awal dan di akhir. Kalau yang di awal kalian bisa mengenal ada me, ada di, ada ke, ter, pe. Kalau sisipan yang di tengah-tengah ada el, dan in. Kalau yang ada di akhir biasanya ada kan, an, inya, man. Dan yang namanya gabungan atau yang dikenal dengan konfiks itu ada pean, ada kean, dan ada beran. Dan masih banyak lagi. Nah, di sini ada keistimewaan untuk huruf K, P, T, S. Jadi, kata dasar yang huruf depannya K, P, T, S bisa berubah berbeda dari kata-kata yang memiliki kata dasar selain huruf KPTS. Di sini bisa kalian lihat di halaman 23 ada sebuah tabel. Di situ di tabel kalimat, ada kolom kalimat Ugi Agustono memprakarsai cinta Indonesia dengan cara menuliskan keindahannya. Di kolom selanjutnya telaah penulisan kata. Di situ ada men ditambah prakarsai. Prakarsai itu adalah kata dasar. Nah, prakarsai itu kata dasar yang memiliki fonem atau kata depan huruf P. Tidak luluh karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan PR yang merupakan klaster. Sedangkan yang di bawah Pantai Karimun Jawa sungguh memesona. Kenapa hilang P-nya? Di situ ada men plus pesona ditambah dengan pesona yang huruf P-nya harus luluh menjadi M karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan huruf P, jadi memesona. Bisa juga me ditambah sapu jadi menyapu, me ditambah tari jadi menari, me ditambah sontek jadi menyontek. Nah, bukan contek ya, tapi sontek. Nah, kalau sontek itu artinya huruf S-nya itu luluh, jadi menyontek. Jadi, kata dasar KPTS adalah kata dasar yang kalau bertemu dengan imbuhan di awalan men itu bisa luluh. Tapi kenapa yang bagian pertama itu tidak luluh? Karena diikuti oleh huruf R yang merupakan klaster. Nah, kita tidak usah terlalu bingung. Jadi kita harus fokus kepada intinya pada huruf-huruf seperti KPTS. Nah, kalau perilaku Bu seperti sama dong dengan memprakarsai. Iya, sama. Jadi kalau perilaku tidak luluh ya. Jadi kalau PR tidak luluh Bu gitu ya. Selanjutnya kalau contoh lagi selain sapu, tari, kemudian kejar. Me ditambah kejar jadi mengejar, seperti itu. Jadi KPTS hurufnya bisa berubah kalau bertemu dengan men. Yang selanjutnya adalah penggunaan sinonim pada tes deskripsi. Sinonim itu adalah persamaan kata. Biasanya memang orang yang menggunakan tes deskripsi itu sering sekali menggunakan sinonim. Contohnya saja kalian bisa lihat di halaman 24 ada sebuah tabel, di situ ada kata indah. Sinonimnya indah itu ternyata banyak. Ada elok, ada permai, ada molek. Kemudian ada kata mengherankan, sinonimnya itu juga mengagumkan, memukau, ada fantastis. Coba kalian ingat-ingat apalagi ya kata-kata yang bersinonim. Pandai, kira-kira sinonimnya apa ya? Kemudian apa sinonim dari bimbang? Nah, ayo kalian pikirkan. Nah, itu adalah kata-kata yang bersinonim. Banyak sekali kata-kata yang bersinonim dalam bahasa Indonesia. Intinya sinonim itu adalah persamaan kata. Jadi memiliki kata yang berbeda tetapi artinya sama. Itulah sinonim.
Yang kelima adalah penggunaan kata depan pada tes deskripsi. Kata depan itu apa ya? Kata depan atau preposisi adalah kata yang menandai berbagai hubungan makna antara konstituen depan preposisi tersebut dengan konstituen di belakangnya. Jadi biasanya kalau dilihat dari bentuknya, kata depan itu menunjukkan sesuatu. Nah, di sini kalian bisa lihat di tabel halaman 24 dan sampai dengan halaman 25 tentang kata depan. Di situ di kolom pertama ada di, daripada, dan ke. Jadi di, daripada, dan ke adalah salah contoh kata depan. Jadi dalam penulisannya kata depan itu tidak digabung dengan kata selanjutnya. Beda ya dengan imbuhan, seperti kata pada kalimat drama tari kolosal Arya dipentaskan di area Monas. Di situ ada kata dipentaskan dan ada kata di area. Kenapa di area itu di-nya dipisah dengan area? Karena di situ adalah kata depan. Sedangkan dipentaskan itu digabung karena di situ adalah imbuhan. Jadi bedanya dipentaskan dengan di area adalah di area menunjukkan di-nya menunjukkan tempat, sedangkan dipentaskan di-nya menunjukkan imbuhan. Jadi itu adalah kata depan. Kemudian ada juga ke pasar. Ke pasar itu juga harus dipisah karena ke yang menunjukkan pergi ke pasar. Itu adalah kata depan pada teks deskripsi. Nah, tadi adalah penjelasan tentang 5 penggunaan bahasa pada tes deskripsi. Penjelasan penggunaan bahasa pada tes deskripsi selanjutnya akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya ya. Nah, jadi jangan lupa untuk menggunakan atau untuk memahami bagaimana penggunaan dari bahasa-bahasa tersebut. Ada yang menggunakan kalimat perincian, kemudian yang kedua itu penggunaan kalimat menggunakan cerapan panca indera, ada yang menggunakan kata dasar KPTS untuk imbuhan, selanjutnya juga ada penggunaan sinonim pada tes deskripsi dan penggunaan kata depan. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.